Tuhan. Sebab Tuhan yang kita punya, Yesus namanya, tidak tertandingi oleh apapun yang ada dalam dunia ini. Yang setuju boleh tepuk tangan dong buat Tuhan. Come on. Woo. Yeah. Mari dengan bangga sama-sama katakan. Kita bisa mengambil satu kebenaran firman Tuhan untuk setiap kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Nah, apa respon kita kepada penyertaan Tuhan ini? Penyertaan Tuhan yang mengasihi kita, penyertaan Tuhan yang telah berkorban untuk kita, penyertaan Tuhan yang mengasihi kita lebih dulu. Apa respon kita? Respon yang terbaik kita bisa berikan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah percaya dan membutuhkan. Tuhan sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Shalom Impact Youth. Selamat tahun baru 2022. Impact Youth, di dalam tahun baru 2022 ini adalah momen yang baik untuk kita memulai tahun yang baru ini dengan semangat yang baru dan tentunya dengan pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Dan saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, diberikan kekuatan sama Tuhan untuk kita bisa melewati hari demi hari di tahun 2022 ini. Setiap kita pasti merindukan satu kehidupan yang berhasil, kehidupan yang penuh dengan keberhasilan. Kita bisa buka dari 1 Samuel 18 ayat 14. Mengatakan, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Harapan kita tentunya di tahun 2022 ini perjalanan kita pun akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Apa saja yang kita lakukan yang sesuai dan kehendak Tuhan tentunya dibuat oleh Tuhan Yesus berhasil. Namun seringkali dalam perjalanan kita melihat bahwa tidak hanya hal-hal yang baik, menyenangkan buat kita, lancar, melimpah, semua ada sesuai harapan kita. Tetapi seringkali, acapkali juga terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan atau tidak kita inginkan. Kesulitan, permasalahan yang kita hadapi, berbagai macam pergumulan yang kita hadapi. Nah, itu tentunya beragam kesulitan, kesesakan yang kita alami itu timbul pertanyaan dalam hati kita. Mengapa ini terjadi kepada diri saya? Kalau Tuhan menyertai, kenapa ini terjadi? Gimana Tuhan yang menyertai? Kalau Tuhan di pihak kita, bukankah kita bisa berkata siapakah lawan kita? Namun ini tetap terjadi. Nah, tentunya sebagai anak Tuhan, kita harus mengenal Tuhan kita. Kita mendapatkan pengertian, pemahaman yang benar tentang arti penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Seperti yang tadi Daud dikatakan bahwa Daud berhasil dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Nah, biarlah kalau kita bisa mengenal, bisa mengerti, memahami arti penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak menjadi kecewa kepada Tuhan, tidak mempertanyakan Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan demi kesulitan, mungkin ada pergumulan, ada kesesakan yang kita alami dalam perjalanan kita di tahun 2022 ini. Nah, sesungguhnya apa yang perlu kita mengerti lebih dalam tentang penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Impact Youth, mari satukan hati kita dalam doa. Kiranya saat ini hati kami diterangi oleh firman-Mu. Roh Kudus, bukakan mata hati kami, agar pengenalan kami akan Engkau diperdalam ya Tuhan. Agar pengenalan kami akan Engkau, pengertian kami akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, kehadiran Tuhan dalam hidup kami, semakin diterangi oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara pada setiap kami berikan hati seorang murid yang siap dibentuk oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Roma 8 ayat 28,
berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, kita garis bawahi dalam kalimat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu menandakan bahwa Allah menyertai dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja, Allah menyertai. Allah menyertai dalam setiap musim kehidupan kita. Nah, hal yang pertama yang perlu kita mengerti, kita pahami tentang konsep Immanuel, Tuhan menyertai, Allah menyertai adalah Tuhan Yesus senantiasa menyertai dalam setiap musim kehidupan kita. Aminkan ini. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dalam setiap musim kehidupan kita. Kita akan belajar dari satu kisah yang luar biasa dari Yusuf, ya. Kita akan buka Kejadian 37 ayat 19 sampai 20. Kata mereka, seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Impact Youth pasti sudah pernah mengerti kisah Yusuf ini. Kisah yang sangat luar biasa. Kisah Yusuf ini diawali dengan saudara-saudaranya yang membuang Yusuf ke dalam sebuah sumur. Tapi dari situ itu berlanjut ke dalam kesulitan-kesulitan yang lain. Babak kehidupan atau fase kehidupan Yusuf yang saling berganti, silih berganti. Dari lubang sumur itu dijual sebagai budak ke pedagang Midian, lalu menjadi budak di Mesir di rumah Potifar, kepala pengawal raja. Dan setelah itu difitnah oleh istri Potifar sehingga dia mendekam di dalam penjara, dijeboskan ke dalam penjara. Nah, kita lihat kehidupan Yusuf ternyata tidak lepas dari kesulitan, mengalami pergumulan, mengalami kesesakan, mengalami badai hidup. Nah, ini yang perlu kita mengerti. Namun berita baiknya, kabar baiknya, tidak hanya berhenti sampai di sini kisah Yusuf. Kita akan buka Kejadian 39 ayat yang kedua. Ini berita baiknya untuk setiap kita. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini ketika Yusuf berada di rumah Potifar. Yusuf menjadi budak di situ, menjadi pelayan di situ, dan dipercayakan oleh tuannya. Tetapi lihat, kata frase tetapi Tuhan menyertai Yusuf itu menandakan apapun kondisi Yusuf yang dialami oleh Yusuf, yang Tuhan izinkan untuk Yusuf lewati, Tuhan tetap menyertai. Nah, kita lanjut lagi ke ayat yang 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sekali lagi kalimatnya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan selalu ada di setiap fase atau musim kehidupan Yusuf. Dari lubang sumur, dijual sebagai budak, menjadi budak di Mesir, kemudian difitnah oleh istri Potifar, dan dijebloskan ke penjara. Frase kalimat tetapi Tuhan menyertai Yusuf itu menandakan meskipun kehidupan Yusuf silih berganti, Impact Youth, penyertaan Tuhan tetap tetap. Tuhan tetap bersama-sama dengan Yusuf. Dan itu kabar baik. Ini kabar baik buat kita semua. Artinya gini, di lubang sumur, dijual sebagai budak, di rumah Potifar sebagai budak, kemudian dijebloskan ke penjara, Tuhan Yesus tetap menyertai. Hal yang sama, kita bisa mengambil satu kebenaran firman Tuhan untuk setiap kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Pemazmur lebih mencerahkan hati kita kembali. Mazmur 23:4. Raja Daud berkata seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
Sebab engkau besertaku. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini segaris dengan apa yang tadi dikatakan firman Tuhan. Daud berhasil dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai Daud. Jadi Daud mengatakan gini, meskipun dalam kekelaman, aku tidak takut apapun karena Tuhan menyertai. Dengan kata lain kita bisa mengatakan ini, tidak ada satu kesulitan pun, satu permasalahan pun, satu badai hidup pun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Lembah kekelaman yang Tuhan izinkan untuk kita lewati tanpa penyertaannya. Hal yang pertama yang perlu kita mengerti lebih dalam, menjadi kebenaran yang menguatkan iman kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita di setiap musim. Nah yang kedua, kalau kita sudah memahami dan mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu tinggal tetap apapun kondisi atau step yang kita lewati dalam kehidupan, fase kehidupan, musim kehidupan yang silih berganti. Nah, apa respon kita kepada penyertaan Tuhan ini? Penyertaan Tuhan yang mengasihi kita, penyertaan Tuhan yang telah berkorban untuk kita, penyertaan Tuhan yang mengasihi kita lebih dulu. Apa respon kita? Respon yang terbaik yang kita bisa berikan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah percaya dan membutuhkan. Percaya akan penyertaan Tuhan karena Tuhan memang hadir dalam hidup kita. Kita mempercayai kehadirannya. Dan kita membutuhkan, ada rasa membutuhkan penyertaan Tuhan. Nah, rasa percaya akan penyertaan Tuhan ini akan menghasilkan rasa tenang, tidak takut, tidak khawatir, ada kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Karena dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Jadi waktu kita mempercayai penyertaan Tuhan, kita mempercayai kehadiran Tuhan, itu adalah respon kita yang terbaik untuk Tuhan. Pengkhotbah 3:11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Impact Youth, Tuhan tidak pernah minta kita untuk bisa menyelami apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ketika Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan mengerti kita tidak mampu untuk bisa menyelami pekerjaan Tuhan, cara Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan minta, yang Tuhan harapkan dari kita adalah percaya. Kita mempercayainya. Karena apa? Karena Tuhan sudah menetapkan yang terbaik untuk kita. Kalau kita buka dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita mempercayai Tuhan yang memang membuat rancangan yang terbaik untuk kita. Kita mempercayai penyertaannya, penyertaan Tuhan yang memang Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera untuk setiap saya dan saudara. Menarik di sini ada kata-kata kalimat bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita belajar dari kisah Yusuf tadi, Impact Youth, bahwa fase kehidupan Yusuf yang silih berganti, kesulitan ke dalam kesulitan yang lain, ternyata bagi Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Bagi Tuhan gini, kesulitan bukanlah menjadi kesulitan buat orang-orang yang disertai Tuhan. Masalah bukanlah masalah bagi orang yang disertai Tuhan. Pergumulan, badai hidup bukanlah pergumulan atau badai hidup bagi orang yang disertai Tuhan. Karena Tuhan ketika menyertai kita, Tuhan akan memakainya untuk kebaikan kita. Respon yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan adalah percaya dan kita mengatakan, Lord, I need you. Aku membutuhkan Engkau, membutuhkan penyertaan-Mu Tuhan. Kita bisa belajar
satu respon yang begitu luar biasa akan penyertaan Tuhan dari tokoh Musa. Dalam Keluaran 33 ayat 14 sampai 15. Ini hal yang luar biasa yang sangat memberkati saya. Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu," berkatalah Musa kepadanya. "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Ini respon Musa kepada penyertaan Tuhan. Musa berkata seperti ini, mewakili seluruh bangsa Israel. "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Ini melebihi kepercayaan Musa kepada penyertaan Tuhan. Tetapi Musa memberikan respon yang sangat manis kepada penyertaan Tuhan. Musa menganggap penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu lebih penting daripada berkat-berkat yang ada di tanah perjanjian. Karena Tuhan mengatakan gini, kalau Tuhan yang bukan membimbing kami, bukan Tuhan sendiri yang membimbing kami, makanya gak perlu deh kami berangkat, jangan suruh kami berangkat dari sini. Yang penting bagi Musa adalah penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup Musa dan bangsa Israel. Kiranya ini menjadi satu respon yang bisa kita teladani. Percaya, membutuhkan, dan menganggap penting penyertaan Tuhan lebih dari apapun. Menganggap utama, prioritas kehadiran Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita dari apapun. Kepercayaan kita tidak hanya ketika semua baik-baik saja. Kepercayaan kita pada penyertaan Tuhan tidak hanya ketika sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan yang kita pikirkan atau kita inginkan atau kita harapkan. Tetapi juga waktu kesulitan, masalah terjadi, pergumulan terjadi, kita tetap percaya dan kita tetap mengatakan, "Aku membutuhkan penyertaan-Mu Tuhan Yesus." Percaya saja ternyata kalau kita belajar dari kisah Yusuf, ternyata tidak cukup sampai percaya saja. Karena apa? Yusuf melewati fase kehidupan yang silih berganti. Artinya dari lubang sumur menjadi budak, dijebloskan ke penjara. Melewati banyak badai kehidupan. Dan tentunya setiap kita pun mungkin kita pernah melewati itu. Atau di depan nanti mungkin ada sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi. Nah, tidak sekedar percaya Impact Youth, tetapi tetap percaya. Tahan uji. Tahan uji artinya gini, kepercayaan kita kepada Tuhan itu melewati ujian demi ujian yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan hasilnya adalah apa? Kita tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Ketika kita tetap percaya dan tahan uji, maka akan menghasilkan pengharapan. Impact Youth, Yusuf bertekun, bertahan, menanti janji Tuhan digenapi dalam hidupnya selama 13 tahun. Dia bertahan dalam iman percayanya kepada Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan menyertai dalam setiap musim kehidupannya. Kalau kita mau belajar di Roma 5 ayat 3-4. Bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, itu yang ditunjukkan oleh ketekunan dan ketahan ujian iman percaya Yusuf kepada penyertaan Tuhan di dalam hidup Yusuf. Melewati waktu yang tidak singkat, waktu yang cukup panjang. Terbukti penyertaan Tuhan itu nyata atas Yusuf, memampukan Yusuf untuk tetap bertahan, untuk percaya kepada Tuhan. Kalau kita kembali dalam Roma 8 ayat 28. Bagaimana Yusuf bisa bertahan? Ini yang harus kita teladani, Impact Youth. Anak-anak muda dimanapun kau berada saat ini. Bahwa apapun yang kita alami, kita harus percaya, tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Supaya apa? Supaya Roma 8 ayat 28 ini kita tahu cara kerjanya. Cara kerja Roma 8 ayat 28 adalah kita mempercayai bahwa Tuhan menyertai kita ketika Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu.
dalam segala hal yang kita alami dalam kehidupan ini. Mungkin dalam perjalanan di tahun 2022 ke depan akan beragam yang kita alami. Tapi ketika kita menetapkan iman percaya kita kepada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, saya mau tetap percaya apapun yang terjadi. Saya mau bertahan. Saya mau ditemukan sebagai anak-anak muda yang imannya tahan uji. Maka kebaikan itu akan muncul untuk kita. Pengharapan itu akan muncul untuk kita, akan Tuhan berikan untuk kita. Dan yang luar biasa, ternyata kebaikan yang Tuhan buat ketika Tuhan menyertai perjalanan hidup kita, itu tidak hanya keberhasilan untuk kita. Ini yang luar biasa. Penyertaan Tuhan di dalam hidup kita tidak hanya menghasilkan keberhasilan dalam hidup kita, tetapi keberhasilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini bisa dirasakan oleh orang banyak yang ada di sekeliling kita. Nah, kalau kita mau belajar kisah akhir dari Yusuf ini sangat heroik. Kejadian 50 ayat 20 mengatakan seperti ini, saudara-saudara yang terkasih. Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. Kira-kira ini sama tidak dengan Roma 8 ayat 28? Memang kamu, ini kepada kakak-kakaknya ya, kepada 11 saudaranya. Kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf. Tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Karena pada waktu itu bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain mengalami bencana kelaparan. Dan hanya Mesir yang bisa menolong mereka. Dan waktu itu ketika Tuhan mengangkat Yusuf, membuatnya berhasil menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuf berhasil menolong keluarganya, menjadi berkat bagi keluarganya, menjadi berkat bagi bangsanya. Keberhasilan dari penyertaan Tuhan atas hidup Yusuf tidak hanya dikecap oleh Yusuf saja, tetapi ini yang luar biasa. Buah-buah dalam kehidupan Yusuf itu bisa dirasakan oleh keluarganya, bisa dirasakan oleh bangsanya, bisa dirasakan oleh bangsa-bangsa lain. Kita belajar lagi dari Mazmur 116, ini masih tentang kisah heroik dari Yusuf. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang yang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Kepercayaan kita akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu menentukan Roma 8 ayat 28 tergenapi dalam hidup kita. Karena ketika kita percaya penyertaan Tuhan seperti yang Yusuf lakukan, maka kita sedang mempersilahkan Tuhan, kita sedang bekerja sama dengan Tuhan supaya Tuhan bisa bekerja terhadap segala sesuatu, turut bekerja terhadap segala sesuatu yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan ini jelas rencana Tuhan atas Yusuf adalah gini. Yusuf menjadi penyelamat keluarganya. Yusuf menjadi penyelamat bangsanya. Yusuf menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Lewat apa? Lewat lubang sumur. Lewat dijual sebagai budak. Bekerja di rumah Potifar. Dijebloskan ke penjara. Itu lewat jalan yang tidak enak. Tetapi kenapa Yusuf bisa bertahan? Karena ada penyertaan Tuhan. Ada rasa tenang, produk dari kepercayaan Yusuf kepada penyertaan Tuhan. Ada rasa tidak takut, tidak khawatir, ada kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan yang menguatkan Yusuf. Yusuf menikmati semua proses itu. Untuk itu Impact Youth, nikmatilah perjalanan hidup kita, apapun yang Tuhan izinkan. Ketika perjalanan hidup itu mungkin kurang menyenangkan atau tidak sesuai dengan harapan kita, melewati kesulitan, permasalahan, nikmatilah permasalahan itu. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Karena kita berjalan melewati itu semua bersama dengan Tuhan Yesus.
Nah, ini adalah tanda atau bukti penyertaan Tuhan atas hidup Yusuf. Karena mungkin kita akan bertanya, kalau Tuhan menyertai, kenapa Yusuf diizinkan masuk ke lubang sumur? Kenapa Yusuf diizinkan sebagai budak? Kenapa Yusuf diizinkan difitnah dan dijebloskan dalam penjara? Impact Youth yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Inilah tandanya penyertaan Tuhan. Apa saja yang dibuat oleh Yusuf, apapun kondisinya, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, penyertaan Tuhan memampukan apa saja yang dibuat oleh Yusuf berhasil. Ayub 42 ayat kedua. Kebenaran ini luar biasa. Ayub mengatakan seperti ini di akhir penderitaannya. Ayub 42 adalah pasal terakhir dari kitab Ayub. Di akhir penderitaannya Ayub berkata seperti ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya percaya tidak hanya Ayub, tapi Daud pun mengatakannya. Yusuf pun mengatakannya bahwa mereka percaya begini. Apapun yang terjadi, nggak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena Tuhan yang menyertai Ayub, Tuhan yang menyertai Daud, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai setiap kita. Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Jadi begitu pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Impact Youth, izinkan saya untuk menceritakan ketika akhir 2017 Tuhan mengizinkan satu kondisi di mana tulang saya harus mengalami treatment. Perlu ditreatment karena dalam keadaan osteopenia, kepadatan tulang yang rendah. Sehingga saya harus menerima injeksi setiap bulan. Dan itu sampai awal Januari 2018. Tapi kemudian setelah itu per 3 bulan. Dan waktu itu dokter mengatakan bahwa treatment untuk tulang saya itu for a lifetime. Cukup membuat saya berada dalam titik yang terendah dalam hidup saya. Berat badan saya waktu itu turun dari 73 ke 68. Sulit menerima keadaan itu. Waktu itu perlu waktu untuk menenangkan hati saya, untuk bisa berdamai dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya, yang Tuhan izinkan dalam hidup saya. Tapi kemudian kisah saya itu tidak hanya sampai di situ. Ternyata treatment yang dibutuhkan untuk tulang saya itu berimpact kepada pita suara saya. Tuhan, saya bersyukur. Tuhan Yesus, saya bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk bermusik bersama band saya, berkarya bersama band saya selama 25 tahun lebih. Dengan pita suara yang buat saya ini suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Buat saya ini sebuah harta karun. Buat saya ini sebuah tak ternilai. Tapi ketika pita suara itu berubah dan pitch-nya turun, tidak lagi melengking tinggi seperti 25 tahun sebelumnya. Injeksi treatment untuk tulang saya ternyata berpengaruh dan membuat pita suara itu turun. Membuat dia menjadi lebih low dan pita suara saya berubah. Sehingga akhirnya saya berada di musim yang baru. Bayangkan 25 tahun kehidupan bermusik itu melekat kepada hidup saya. Tapi kemudian sesuatu berubah. Shifting terjadi. Fase kehidupan berubah. Dan saya harus meninggalkan 25 tahun bermusik. Sesuatu yang gak mudah. Waktu itu saya sudah mencoba ke beberapa dokter. Dan tidak hanya di Indonesia, ke beberapa negara juga. Tetapi yang Tuhan tetapkan sampai saat ini adalah bahwa pita suara itu masih tetap goes down. Bahkan pitch-nya semakin goes down. Namun saya belajar dari situ. Saya mau melihat kisah Yusuf. Saya mau belajar dari apa yang dikatakan Daud berhasil dalam segala perjalanannya karena Tuhan menyertai. Waktu itu cukup berat. Karena waktu turun 73 ke 68 waktu kondisi tulang di diagnosa osteopenia dan harus mengalami treatment. Ternyata waktu pita suara saya terimpact. Bahkan waktu itu sempat 3 bulan pita suara saya di treatment dengan steroid. Dan saya harus vocal rest, nggak boleh nyanyi, nggak boleh berbicara, nggak boleh berbisik. Saya betul-betul ada dalam masa keheningan. Saya masa membisu. Fase di mana sebelumnya saya bisa bernyanyi, melayani Tuhan, memuji Tuhan, saya bisa melayani Sunday School, saya bisa melayani firman Tuhan, saya bisa perform bersama band saya, tetapi kemudian saya nggak boleh
berbisik sekalipun. Apalagi berbicara, apalagi bernyanyi. Tapi saya mau belajar dari kisah Yusuf. Saya mau belajar dari Daud. Ketika kita mempercayai penyertaan Tuhan, tidak ada satu lembah kekelaman pun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu tanpa penyertaannya. Iya, berat badan saya turun waktu itu. 73, 68 ke 58. Karena ini bukan hal yang mudah. Saya akui ini bukan hal yang mudah, ini hal yang berat. Karena identitas saya diserang juga waktu itu. Hampir sempat goyah. Dikuatkan oleh firman Tuhan tapi kemudian bisa down lagi. Up and down. Tetapi penyertaan Tuhan tinggal tetap. Penyertaan Tuhan memampukan saya untuk suatu ketika saya punya rasa tenang, tidak khawatir, tidak takut akan apa yang saya alami ketika dokter mengatakan suara nggak bisa balik lagi mungkin seperti dulu. Saya tetap merasakan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Saya tetap punya satu keyakinan bahwa masa depan itu yang Tuhan tetapkan akan terjadi dan tetap menjadi bagian hidup saya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal karena ada penyertaan Tuhan. Impact Youth. Ketika engkau mempercayai penyertaan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setia dalam hidup kita. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, Dia akan membuat apa saja yang kita lakukan selaras sesuai dengan kehendak-Nya, dibuatnya berhasil. Dan sekarang iman percaya saya dalam melewati ini apa? Kalau saya boleh sampaikan, saya mau melihat setiap janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Saya tidak lagi melihat kepada masalah yang saya hadapi. Karena saya menikmati melewati masalah ini karena ada Tuhan Yesus yang bersama dengan saya. Karena ada kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup saya bersama istri saya Joyce. Dan kami berdua dikuatkan. Kami berdua sungguh-sungguh bersyukur. Every day kami berkata, Tuhan kami membutuhkan kehadiran-Mu. Tuhan kami membutuhkan penyertaan-Mu. Tuhan kami membutuhkan kehadiran Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Mazmur 1 ayat 3, biarlah ini menjadi bagian buat setiap kita. Buat setiap youth impact youth dimanapun berada. Karena tidak hanya Yusuf yang disertai Tuhan, kemudian Tuhan membuatnya berhasil. Tetapi Mazmur 1 ayat 3, ini firman Tuhan untuk setiap kita. Apapun fase kehidupan kita, apapun musim kehidupan kita. Firman Tuhan ini, ya dan amin, karena Tuhan menyertai kita. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, impact youth. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang engkau perbuat, dibuat oleh Tuhan Yesus berhasil. Lewati apapun yang ada di depan kita di tahun 2022 ini. Penyertaan Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Akan memberikan pengharapan kepada kita. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita memberikan rasa tenang. Kita bisa berkata, aku tidak khawatir akan apapun. Aku tidak takut akan apapun. Ada penghiburan, ada kekuatan dari Tuhan, ada tuntunan dari Tuhan di setiap saya dan saudara. Dan memampukan kita apa saja yang kita lakukan sesuai dan kehendak-Nya di setiap musim kehidupan kita. Ketika Tuhan menyertai, dibuat Tuhan Yesus berhasil. Satukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mencerahkan mata hati kami, membukakan mata hati kami, supaya kami mengerti dan memahami penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kini kami memandang Engkau Tuhan. Kini kami mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan menyertai kami di setiap musim kehidupan kami. Mungkin hal yang menyenangkan, hal yang tidak menyenangkan, kesulitan, permasalahan, apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami sekarang punya iman yang teguh, iman percaya. Tuhan menyertai kami. Tuhan mampukan kami untuk kami tetap terus bertahan, menguatkan iman percaya kami bahwa Tuhan tetap menyertai kami meskipun musim kehidupan kami bisa berubah silih berganti. Tapi kami tahu Engkau setia
Engkau Tuhan yang tetap bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang tetap menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami percaya ketika Engkau menyertai kami, apapun Tuhan yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan akan merendahnya. Tuhan akan ikut bekerja, turut bekerja, membuatnya menjadi satu kebaikan. Kebaikan yang tidak hanya kami rasakan, tetapi bagi generasi kami, bagi bangsa kami, bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah generasi-Mu Tuhan Yesus yang mau mempercayai penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan hidup kami. Berkati seluruh Impact Youth dimanapun berada. Kami percaya Tuhan Yesus di tahun 2022 ini penyertaan-Mu dahsyat atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai.